Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan tunjukkan lagi bonsai kelapa original dengan gaya setup down stylenya teman-teman. Dan kali ini menggunakan media pasir teman-teman semuanya, menggunakan media pasir yang unik tentunya. Dan kali ini kita akan melakukan maintenance atau perawatan untuk mempercantik penampilan bonsai kelapa ini. Ini sudah pecah daun sempurna teman-teman ya, dan daunnya ada beberapa yang enggak cantik karena kena makan ulat teman-teman. Kali ini kita akan melakukan maintenance di bagian daun dan juga di bagian bonggolnya supaya lebih rapi, lebih bersih dan lebih enak untuk kita pandang tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita lakukan prosesnya. Ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus. Ini dia penampilan sebelum kita lakukan maintenance atau perawatan. Daun beberapa rusak teman-teman ya, dan untuk bonggolnya juga terlihat tidak rapi. Kita akan mempruning daunnya menggunakan gunting dan kita akan membersihkan bagian bonggolnya juga teman-teman. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Ini kita gunakan gunting teman-teman ya. Kita akan memotong beberapa daun yang terlihat lebih terlihat jelek teman-teman semuanya. Ini beberapa daunnya kena makan ulat. Kalau kita mau membunuh kadang agak-agak gimana juga teman-teman ya, agak ada rasa jengkel, ada rasa gimana. Tapi selama bulan puasa ini saya juga agak-agak takut, nggak berani membunuh ulat teman-teman ya, namanya juga makhluk hidup. Dan saya biarkan, saya abaikan, biarlah mungkin ulatnya juga lagi butuh makan teman-teman ya, habis puasa juga kali, makanya tidak kita lakukan pembunuhan pada ulatnya. Kita biarkan dan cuma kita potong daunnya yang ada ulatnya dan kita buang teman-teman. Jadi nggak berani membunuh ulatnya, makanya kita cukup mempruning, menggunting daunnya supaya lebih rapi saja. Dan untuk bagian bonggolnya kita akan membersihkan, kita akan menyayat sisa-sisa pelepah yang masih ada. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, kita tidak memangkas semuanya sampai ke pangkal pelepah, kita cuma memotong sampai ke bagian tengah-tengah ya teman-teman. Jadi masih ada sisa-sisa pelepah yang belum kita buang. Ini sudah lapuk dan saatnya kita bersihkan supaya lebih rapi dan lebih bersih lagi, lebih enak untuk kita nikmati tentunya. Kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar ke bagian dalam supaya pelepahnya yang masih hidup, yang masih bagus terlihat teman-teman ya. Ini bonsai kelapa original setup down style teman-teman ya, yang kali ini saya menggunakan media pasir. Sampai detik ini saya masih menggunakan media pasir teman-teman. Jadi untuk bagian potnya, bagian bawahnya itu tidak kita lubangi, cukup kita siram sampai benar-benar medianya basah, dan itu akan jauh lebih ringan ya untuk perawatannya. Jadi dengan menggunakan media pasir semacam ini, penyiraman tidak perlu kita lakukan sering-sering teman-teman. Kalau memang dirasa media pasirnya sudah lumayan kering, baru kita siram lagi teman-teman, sampai airnya itu benar-benar terlihat kurang lebih 1 cm ya, supaya tidak dijadikan sarang nyamuk. Kalau terlalu banyak biasanya dikhawatirkan nanti menjadi sarang nyamuk. Ini masih kita lakukan pembersihan di bagian bonggolnya teman-teman semuanya. Ini rasanya untuk bagian kelapanya ya, catnya sudah mulai lapuk teman-teman, harus kita cat ulang. Mungkin nanti kita akan cat ulang supaya lebih cantik, lebih keren, lebih bagus tentunya. Ini bonsai kelapa gading yang daunnya sudah pecah sempurna.
Ini dengan ketinggian daun setinggi ini saya rasa sih cukup teman-teman ya, tidak terlalu pendek. Tapi kalau kita akan mengecilkan lagi atau mempendekkan lagi juga bisa, cuma saya rasa untuk ketinggian setinggi ini masih bisa dikatakan bonsai dan lebih aman tentunya. Ini sudah mulai terlihat untuk pelepahnya mulus, dan kita lakukan penyayatan di pelepahnya, samping kanan samping kiri pelepah sampai ke pangkal pelepah. Ini kita lakukan bertahap ya teman-teman semuanya, sampai kita nanti kalau kita lakukan hal semacam ini terus, kita bersihkan, kita lakukan penyayatan secara kontinu, itu akan menghasilkan daun yang kecil teman-teman. Jadi setiap tunas tumbuh sekian senti, tapis penutup tunasnya langsung kita sayat. Jadi nanti otomatis ya, boleh dibilang bahasa gampangnya, otomatis daunnya itu akan kecil teman-teman. Jadi tunas yang tumbuh nanti tidak akan meninggi dan memanjang lagi. Jadi tidak perlu kita lakukan pangkas ekstrim yang dikhawatirkan bisa sampai menimbulkan kematian kalau tidak hati-hati, dan bisa saja mati karena busuk. Makanya dengan cara semacam ini, cukup dengan melakukan penyayatan, perawatan rutin, itu akan menghasilkan daun mini atau kecil. Memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, tapi sambil kita menikmati prosesnya ya teman-teman semuanya, nanti akan menghasilkan bonsai kelapa dengan daun kecil. Dan mungkin dengan proses yang lama itu, setelah menghasilkan bonsai kelapa daun kecil akan lebih lebih bahagia, akan lebih teman-teman semuanya ya, akan lebih senang tentunya. Jadi setelah kita melakukan sedikit demi sedikit mendaki ya, istilahnya semacam itulah. Jadi memang membutuhkan proses yang lama. Dengan proses yang lama itu, apabila menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, proses yang lama itu akan lebih asik, akan lebih maksimal, senangnya itu akan lebih wow tentunya. Istilahnya apa ya teman-teman semuanya, istilahnya ya seperti itulah, kebahagiaannya itu akan lebih dan lebih tentunya. Ini masih kita lakukan proses penyayatan. Ini kita lakukan menjelang H-1 ya, H-1 menjelang lebaran teman-teman semuanya, sambil bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah, teras rumah, untuk mempercantik penampilan teras rumah, untuk menyambut teman-teman sanak saudara ya, yang namanya menjelang hari raya Idul Fitri. Cuma baru kita upload, dan ini masih di momen lebaran. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya membuat konten, membuat video di channel ini, dan mungkin komen-komen saya di channel-channel yang lain mungkin ada salah kata, salah ucap, salah ketik dan lain sebagainya, yang disengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman muslim ya, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini masih kita lakukan teman-teman semuanya. Kita nikmati saja prosesnya setahap demi setahap sampai menghasilkan bonsai kelapa yang kita inginkan. Ini sambil kita sikat-sikat ya teman-teman semuanya, supaya pelepahnya bersih kinclong. Kurang lebih semacam ini teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Kalau tadi kita lihat di awal, ini pelepah sudah terlihat mulus, bonggolnya terlihat mulus, bersih dan
rapi. Dan ini daunnya ini teman-teman semuanya jelek sekali, jadi memang ulutnya itu jahat sekali, mau menghabiskan semua daun kelapanya. Dan ini dia teman-teman semuanya, kurang lebih semacam ini untuk mempercantik, untuk mempermanis tampilan teras rumah kita tempatkan di depan. Dan mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan banyak yang suka. Like, share, and subscribe teman-teman semuanya ya, untuk apa namanya, kesemangatan saya dalam membuat video-video ke depan. Kok agak sedikit belibet ya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Sekali lagi, like, share, and subscribe untuk kesemangatan saya dalam membuat konten-konten video tentang bonsai kelapa. Maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.